2024 sendiri Anda memandangnya seperti apa Pak prospeknya mengenai manufacturing ini di Indonesia? Menurut saya Dan juga mungkin dari segi kawasan industrinya juga selain ya, jadi manufacturing. sebetulnya memang Indonesia ini kan selalu diuntungkan gitu ya, karena situasi ada masalah geopolitik dan segala macam ya, sehingga terjadi karena ada kesulitan dari China mungkin ke negara-negara di sisi barat ya, sehingga mereka akhirnya merelokasikan industrinya ke beberapa negara termasuk Indonesia. Ya, itu yang betul-betul harus dimanfaatkan sebetulnya. Jadi ya kita ini selalu ada blessing juga, tapi sebetulnya kalau itu kita bisa manfaatkan dengan lebih baik ya, mungkin pertumbuhan ekonomi kita jauh lebih tinggi daripada apa yang ada sekarang. Ya, jadi sebetulnya 5% itu ya harusnya kita nggak bisa berpuas diri ya, sekalipun itu selalu dikatakan bahwa itu masih lebih baik dari negara-negara yang lain. Tapi sebetulnya dengan potensi kita punya baik mineral tambang, perkebunan, kelautan, itu harusnya jauh lebih bisa mendorong daripada pertumbuhan ekonomi kita. Dengan notes itu tadi ya Pak, semuanya dibereskan. Iya, kalau semuanya dimanage yang baik, termasuk tenaga kerja kita juga, ya karena pengembangan sumber daya manusia kita ini juga, ya kita harus jujur katakan juga masih dari segi masalah produktivitas dan sebagainya masih begitu rendah ya Pak? Iya, dibandingin negara-negara yang jauh lebih kompetitif dari sisi masalah produktivitasnya. Oke, baik Pak Sani, begitu jelas Pak. Kembali lagi ke Pak Darmono. Pak Darmono tadi Anda menyebut mengenai memang kawasan industri masih terkonsentrasi di Pulau Jawa ya Pak ya. Sebenarnya kedepannya dari segi geografis Pak, potensinya seperti apa Pak untuk kawasan industri di Indonesia? Adakah pulau-pulau lain juga memiliki potensi untuk eksplorasi dan juga pembangunan kawasan industri yang mungkin akan begitu prospektif ke depannya? Jadi kita harus bisa merekayasa yang tidak menarik menjadi menarik. Ya contohnya misalnya di IKN ya. IKN itu kalau bisa diciptakan di sana public housing yang banyak. Ya misalnya sediakanlah 1 juta rumah untuk pekerja. Nggak usah segera tapi bertahap ya. 1 juta itu dikali 500 juta rupiah per apartemen. Itu adalah 500 triliun rupiah. Yang akan menimbulkan dampak ke kawasan industri, multiplier efeknya banyak sekali. Karena bangun rumah itu kan komponennya banyak sekali. Sehingga akan timbullah industri-industri di sana. Nah dengan begitu kita bisa menjual daerah itu dengan apa? Tanah murah, buruh murah. Itu sebenarnya kekuatan kita, nggak usah malu. Nah dengan begitu industri-industri yang labor intensif bisa ke Kalimantan. Misalnya tekstil, garment, sepatu, boneka, itu semua labor intensif. Mereka cari buruh murah, bisa sampai ke Bangladesh, bisa sampai ke daerah-daerah Laos dan lain-lain. Yang bisa menyusul kita. Padahal kita juga punya daerah yang yang sebetulnya tenaga kerjanya bisa murah. Tapi di sana kekurangan public housing. Kalau kawasan industri yang harus membangun itu bisa, tapi harus dikasih utang jangka panjang, misalnya 20-30 tahun dengan bunga murah. Sehingga bisa disewakan kepada karyawannya dengan murah juga. Jangan suruh mereka beli, sebab mereka datang dari Pulau Jawa pasti. Kenapa mesti tinggal di sana? Jadi sehingga hanya sewa saja. Jadi sewa itu kan bisa murah. Tergantung gajinya berapa. Tapi kalau suruh beli gajinya aja pas-pasan untuk hidup 50% dikirim ke orang tuanya. Itu baru lulus sekolah. Jadi mana mampu beli. Jadi harusnya sewa. Nah sewa harus disediakan kalau tidak oleh pemerintah ya oleh kawasan. Tapi kawasan atau pabrik itu cash flow-nya akan dipakai buat manufaktur. Bukan buat bikin public housing. Jadi KPR yang sekarang ini diberikan kepada para pekerja populer tapi nggak jalan, nggak visible sebetulnya. Sehingga harusnya diberikan kepada pengusaha yang kemudian diberi bunga murah jamaah tapi harus disewakan untuk karyawannya. Dan mereka diberikan hak opsi untuk membeli kalau sudah mampu. Itu yang dikerjakan di Singapura kan. Kan kita tinggal niru aja di Hong Kong. Semua itu dimulai public housing. Itu menimbulkan semua dari penciptaan demand dan supply itu dulu ya Pak ya dalam hal ini ya Pak. Dalam negeri dulu. Jadi industri even greenfield development juga bisa, pasti bisa ya Pak karena ya. Indonesia itu ya, Pak, kaya sekali dengan tanah.
luas sekali, tapi konsentrasinya di Pulau Jawa. Jawa semuanya, baik. Jadi kalau di luar Jawa mau dibangun, ya kita harus bikin begitu menariknya untuk investor. Yang dicari apa? Tanah murah, buruh murah. Ya, Dan baik. kemudian tentu infrastruktur ya. Dan akhirnya juga menjadi aksesibilitas dan itu tadi. Tapi mau step pertamanya adalah ya harus menciptakan peluang di mana ya ada Dan yang menarik. competitive gitu ya. edge kita apa? Tanah murah, buruh murah. Baik.